dan pendanaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefri Ega Ananda dengan NIM 177. Saya Tria Piasari dengan NIM 178. Saya Basmail Harani Ahmad dengan NIM 179. Saya Muhammad Dimas Surya Dipuro dengan NIM 184. Yang pertama, keputusan investasi fondasi pertumbuhan. Keputusan investasi adalah proses penentuan bagaimana dan di mana perusahaan menempatkan dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Mencakup analisis menyeluruh terhadap aset real yaitu mesin, bangunan, dan teknologi, dan aset finansial yaitu saham, obligasi, instrumen pasar modal. Proses ini mempertimbangkan potensi keuntungan, risiko, jangka waktu pengembalian, kondisi pasar, serta kesesuaian dengan strategi organisasi. Keputusan yang baik didasarkan pada analisis arus kas, tingkat pengembalian, nilai waktu uang, dan evaluasi faktor eksternal. Yang selanjutnya, jenis-jenis investasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk, yaitu investasi real dan investasi finansial. Investasi real yaitu aset fisik seperti properti, emas, mesin, pabrik, nilai stabil dan melindungi dari inflasi. Sedangkan investasi finansial yaitu instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan deposito. Selanjutnya berdasarkan tujuan. Yang pertama, jangka pendek yaitu keuntungan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti deposito dan trading saham. Yang kedua, jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun, seperti properti, saham buy and hold, dan obligasi. Dan yang terakhir berdasarkan kepemilikan, yaitu investasi langsung adalah investor terlibat langsung dalam pengelolaan seperti properti dan usaha. Dan yang selanjutnya investasi tidak langsung yaitu melalui reksadana atau manajer investasi. Analisis kelayakan investasi. Yang pertama ada aspek finansial, penghitungan NPR, IRR, payback period, dan probability index untuk menilai pengembalian investasi. Yang kedua aspek pasar, evaluasi potensi permintaan, tingkat persaingan, dan prospek pertumbuhan bisnis. Yang ketiga ada aspek teknis dan hukum, kelayakan teknologi, kapasitas produksi, ketersediaan sumber daya, dan kepatuhan regulasi. Yang terakhir ada evaluasi risiko, analisis risiko eksternal seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan, dan faktor sosial lingkungan. Selanjutnya, keputusan pendanaan strategi modal. Keputusan pendanaan adalah proses strategi untuk menentukan sumber dana dan pengelolaannya guna mendukung operasional, ekspektasi, dan investasi jangka panjang. Perusahaan memilih antara dana internal, laba ditahan atau eksternal, pinjaman bank, obligasi, saham. Setiap pemilihan memiliki konsekuensi berbeda terhadap biaya modal, risiko, struktur modal, dan kepemilikan. Tujuannya untuk mencapai struktur modal optimal yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah sumber-sumber dana perusahaan. Yang pertama adalah dana internal, laba ditahan, diapresiasi, dan penjualan aset tidak produktif lebih aman tanpa bunga namun jelas terbatas. Yang kedua adalah dana eksternal, yaitu pinjaman bank, obligasi, leasing, penjualan saham, dan besar tersedia namun ada beban bunga dan risiko. Selanjutnya adalah jangka pendek, modal kerja, kredit dagang, pinjaman bank, jangka pendek, surat berharga komersial. Selanjutnya adalah jangka panjang, aset tetap dan proyek besar, obligasi, saham, leasing modal, pinjaman bank, jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu integrasi investasi dan pendanaan. Integrasi keputusan investasi dan pendanaan adalah proses penyeimbangan antara proyek yang akan dibiayai dengan cara memperoleh dananya. Kedua keputusan ini saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Pemilihan proyek, evaluasi investasi berdasarkan tingkat risiko dan potensi pengambilan. Yang kedua, struktur optimal, menyeimbangkan risiko dan keuntungan untuk nilai maksimal. Yang ketiga, sumber pendanaan, menentukan utang atau ekuitas sesuai struktur modal yang diinginkan. Yang keempat, biaya modal, perhitungan cost of capital sebagai dasar evaluasi kelayakan. Yang selanjutnya,
menciptakan nilai optimal. Yang pertama yaitu value creation. Integrasi yang baik menciptakan nilai optimal dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Yang kedua, stabilitas keuangan, menjaga likuiditas dan menghindari risiko kebangkrutan melalui keseimbangan investasi pendanaan. Yang terakhir yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Fondasi penting untuk mencapai tujuan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.